Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an, ahibati fillah. Dalam kesempatan kali ini sebagaimana maklum, hari Jumat di pekan ketiga kajian rutin dalam pembahasan yaitu kitab Ad-Da' wad-Dawa dari karangan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kita masuk dalam pembahasan termasuk salah satu obat adalah doa. Doa adalah termasuk salah satu sebab dari sebab-sebab Anda menuju kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doa termasuk juga obat. Terkadang sebagian manusia melalaikan satu bab ini. Mereka sibuk dengan mengambil sebab-sebab duniawi dari ilmu pengobatan kedokteran modern, ilmu kedokteran klasik. Semua diambil. Dia lupa dengan pengobatan, salah satunya pengobatan apa? Ilahi. Pengobatan ilahi. Di antaranya dengan doa. Dia lupa siapa yang menciptakan penyakit? Allah. Ya, dia lupa bahwasanya siapa yang menyembuhkan penyakit secara mutlak? Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kita ulang-ulang, sebab kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala itu ada dua cara. Cara yang pertama, adik-adik dicatat ya, nanti ada door prize. Cara yang pertama, ketika ada orang sakit, Allah sembuhkan dia langsung secara mutlak tanpa ada perantara sebab. Gak ada dia berobat, tapi Allah sembuhkan. Dan cara yang kedua adalah ketika ada orang sakit, Allah sembuhkan dia melalui usaha dia untuk berobat sampai dengan cara pengobatan yang cocok dengan penyakitnya. Sebagaimana Nabi SAW telah berwasiat, idza wafaqa dawa'udda bari'a wa bara'a biiznillah. Kalau obat itu cocok dengan penyakit, maka dengan izin Allah akan sembuh. Wah, dia berobat. Dengan izin Allah karena sebabnya cocok, diagnosa cocok, terapi atau obatnya cocok, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wah ini. Dan sekali lagi manusia melupakan apa? Sisi ilahiyah, pengobatan ilahiyah. Karena ketika orang sakit itu enggak lepas dari 4 hal. Yang pertama, al-marad, penyakitnya. Perhatikan penyakitnya apa. Kalau Anda ingin mengambil sebab, Anda lihat penyakitnya. Diagnosa perlu ditegakkan. Unsur yang kedua yaitu apa? Al-marid. Al-marid yaitu apa? Orang yang sakit. Perlu lihat orang yang sakit. Pertama penyakitnya. Kedua orang yang sakit. Tubuh dia kondisinya bagaimana. Ya. Ini penyakit medis atau non medis, fisik atau psikis, atau ya tarakam, atau numpuk semuanya. Ada medis, non medis, fisik, psikis jadi satu. Nah, kemudian lihat asyifa. Asyifa yaitu apa? Obat. Perlu dilihat obatnya. Ya, perlu dilihat obatnya. Mau obatnya, mau terapinya, ini perlu diperhatikan. Dan yang keempat yaitu apa? Asy-Syafi. Asy-Syafi adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim disebutkan Allah Subhanahu wa taala, dia berkata apa? Terkait dengan keyakinan dia, terkait dengan sehat sakit, Nabi Ibrahim berkata, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan jikalau aku sakit, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengobati, yang menyembuhkanku. Yang menyembuhkanku. Kesembuhan murni milik Allah Subhanahu wa taala.
Adapun obat, terapi itu perantara. Kesembuhan milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda jangan bilang dokter ini, tabib ini, terapis ini telah menyembuhkan saya. Bukan mereka sebagai penyembuh. Allah penyembuh. Tetapi mereka hanya perantara apa? Obat untuk menuju kesembuhan. Wah, ini rahimakumullah jami'an, manusia yang terlena dengan mengambil sebab-sebab kesembuhan, kadang mereka lupa dari sisi ilahiyahnya terkait dengan doa. Ya, terkait dengan doa. Sebagaimana syarat tawakal itu ada 3 syarat. Yang pertama adalah syarat tawakal, dicatat. Syaratnya tawakal ada 3. Yang pertama, i'timad 'ala Allah. Menyandarkan diri dia, hati dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita menyandarkan diri kita kepada dokter, kepada terapis, herbalis, akupunkturis, ya, apapun terapinya, ahli bekam, mau ahli fasdu, mau ahli apapun, enggak boleh. Mau herbalnya, mau obat kimianya, mau obat tradisionalnya, enggak boleh. Ya, mutlak hati harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk ketika berdoa, doa ini adalah obat. Makanya kalau berdoa, sandarin hati kita murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan keyakinan kita ketika kita berdoa. Ya, jangan sampai berdoa ini apa? Doa yang termasuk qalbun ghafil, hatinya lalai. Doa tapi hatinya lalai, enggak dihadirkan rasa yakin. Ya, doa tapi apa? Di antaranya apa? Dia enggak menyandarkan di antaranya dengan perantara dengan Allah Subhanahu wa taala, ini penyakit dia akan sembuh misalnya. Enggak disandarkan hati dia ketika berdoa. Ini juga sebagai penghalang, ya, sebagai mawani. Kemudian yang kedua, syaratnya tawakal adalah al-iman bi asma'ihi wa sifatih. Beriman dengan nama Allah dan sifatnya. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah As-Sami, Allah Al-Basir. Kalau kita yakin Allah Al-Basir, Allah As-Sami, kita yakin dong kalau kita berdoa pasti Allah dengar doa kita. Ya, pasti Allah dengar doa kita. Nah, Allah juga Asy-Syafi, Allah yang menyembuhkan kita. Nah, kemudian syarat tawakal yang ketiga adalah al-ittikhad bil asbab, yaitu berikhtiar, ngambil sebab, ya, mengambil sebab, termasuk sebab dari sekian banyak sebab, bahkan sebab ini dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimat adalah berdoa. Berobat sampai ke luar negeri, berobat terbang ke sana kemari, ya, sudah melakukan CT scan, MRI, sudah suntik ini, sudah suntik itu, sampai sudah dioperasi dan sebagainya, lupa dengan doa. Ujung-ujungnya pulang ke negeri, ya, ke negerinya sendiri, penyakit ternyata tambah parah. Dia melupakan satu hal. Oh iya, saya belum berdoa, sudah berobat 2 tahun tapi belum berdoa. Doa. Ternyata dengan doa dia jadi perantara kesembuhan. Ya, kalau Allah ijabahi ketika itu langsung sembuh. Nah, dan itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan, antum lihat halaman 10 yang punya bukunya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Mustadrak Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dalam Al-Mustadrak, ya, bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, ya, telah bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan doa kalian terkabul. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai, yang tidak serius. Ya.
maka harus yakin, nggak boleh lalai, ya nggak boleh lalai. Hadis ini, ya hadis ini diantaranya sebagaimana disebutkan ada perawi namanya Saleh Al-Murri, dia matruk, ya. Dan juga Syekh Albani menyebutkan hadis ini dalam As-Sahihah sebagai syahid penguat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian adapun sebagaimana disebutkan oleh Al-Munawi dalam Fathul Qadir, dia melihat bahwasanya hadis ini ya derajatnya hasan, ya derajatnya hasan. Tapi yang benar hadis ini tidak bisa naik menjadi hadis yang hasan. Bahkan perawinya sudah masyhur kelemahannya dan syahidnya pun lemah. Maka hadis ini tetap lemah, nggak bisa naik menjadi hadis yang hasan. Ya, tapi ada hadis yang lainnya yang sahih. Ya, hadis yang lainnya yang sahih. Man lam yas'alullah yaghdab alaih. Barang siapa tidak minta kepada Allah, barang siapa tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan marah kepada dia. Berarti doa termasuk ibadah apa bukan ibadah? Ibadah. Kenapa? Karena ini anjuran dan perintah untuk kita berdoa. Untuk kita berdoa. Maka apa? Hati-hati, namanya ibadah, istilah ibadah khusus untuk Allah. Tidak boleh ibadah dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sarful ibadah li ghairillah wa huwa min khasaisillah fa huwa syirik. Ya, memalingkan ibadah yang mana ibadah itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan dipalingkan kepada selain Allah, maka itu syirik. Maka kalau Anda berdoa, cukup doa langsung kepada Allah. Gak perlu berdoa pakai kuburan wali sebagai perantara. Gak perlu berdoa dengan menyebutkan wali-wali yang sudah meninggal. Gak perlu. Gak perlu berdoa pakai perantara-perantara yang bukan wasilah atau yang disyariatkan dari wasilah. Gak boleh. Nah, sebagian mereka meyakini kalau kita berdoa itu harus pakai perantara. Sebagaimana Anda kalau ngirim surat harus ada perangko. Kalau zaman sekarang kalau Anda ngirim surat harus ada alamat yang jelas. Alamat ini sebagai perantara. Ya. Itu apa? Hanya permisalan mereka saja, pakai akal mereka saja. Kalau doa kepada Allah biar cepat nyampe harus melalui wali misalnya. Ini gak boleh. Doa itu khusus untuk Allah. Gak boleh untuk Allah dan melalui wali. Gak boleh. Ya, kenapa demikian? Karena telah mencacati apa? Kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kalau gitu caranya berarti Allah bukan lagi maha mendengar. Karena harus pakai perantara. Dan ini hanya permisalan manusia. Ya, kalau ngirim surat, kalau doa harus pakai perantara. Sama orang-orang di zaman Nabi SAW diperangi oleh Nabi, di antaranya bukan karena syirik rububiyah, tapi syirik uluhiyah. Ketika mereka menyembah kuburan, nyembah berhala, nyembah patung, apa syubhat mereka? Sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala, ya, ucapan mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini enggak nyembah mereka. Kami cuma ingin menjadikan patung-patung orang soleh ini untuk bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Sama enggak gambarannya dengan yang terjadi di zaman sekarang? Sama. Kami ini enggak nyembah kuburan. Kami hanya pengen kuburan ini, orang soleh ini, dengan perantara kuburan ini doa kita cepat nyampe. Sama. Nah, fa ini rahimana rahimakumullah yang perlu diluruskan. Sehingga apa? Agar kita dan saudara-saudara kita kaum muslimin tidak terjatuh dalam segala wujud kesyirikan. Kesyirikan itu banyak, luas. Bukan hanya menjadikan Allah dan ada Allah yang lain. Bukan.
Allah mencipta, menjadikan pencipta yang lain. Bukan, lebih dari itu. Syirik sangat luas. Kalau tidak belajar ilmu tauhid, dia akan terjatuh dalam kesyirikan, kerasa ataupun tidak kerasa. Syirik kecilnya ataupun besarnya. Wa ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa juga sebagaimana dalam riwayat, dalam Sahih Muslim, ya, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu an menuturkan satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, ya ayyuhan nas, innallaha thayyibun, wahai para manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib, baik, la yaqbalu illa thayyiban, tidaklah menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Dan sungguh Allah juga memerintahkan kepada kaum mukminin dengan perkara yang dia perintahkan kepada para rasul. Sama. Faqal, kemudian Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh. Amal yang saleh. Makanan yang baik-baik dijelaskan oleh para ulama. Makanlah makan yang baik-baik, ya. Termasuk bukan hanya makan yang halal-halal, bukan hanya itu. Makan yang baik-baik juga perlu diperhatikan jumlahnya. Baik, tapi kalau kebanyakan bikin penyakit. Baik, tapi kalau dimakan, dikonsumsi di jam-jam yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi, juga bikin penyakit. Baik, tapi kalau dikonsumsi terlalu sering, juga tidak baik. Baik, makanan baik yang halal, tetapi kombinasinya kadang sering satu sifat, juga akan menimbulkan satu penyakit. Nah, waqal, kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Ya, yang kami berikan kepadamu. Sebenarnya salahnya bukan salah makanan. Ya, makanan nggak ada masalah. Allah ciptakan makanan, tergantung kita. Ya, makannya seperti apa? Makan kebanyakan, makan terlalu sering, makan kombinasinya sering satu sifat, makan di jam yang tidak benar, pantangan penyakit dia dari makanan itu dimakan, diterjang, ya. Sudah tahu punya kencing manis, gula dimakan, misalnya dimakan terus dan lain sebagainya. Ini yang baik juga akan menimbulkan penyakit, ya. Maka ini juga termasuk wujud dari mengambil sebab, wujud dari mengambil sebab. Thumma dzakara ar-rajulu yutilus safara ash'atha aghbara. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seorang laki-laki yang dia safar berhari-hari. Safar dalam perjalanan yang panjang. Ash'ath wa akbar. Ya, diceritakan apa? Bahwasanya rambutnya kusut, tubuhnya juga berdebu, kusam. Ya, muddu yadaihi ila sama, kemudian tangannya diangkat ke langit tinggi-tinggi. Ya, diangkat, disebutkan diangkat ke langit tinggi-tinggi sampai ketiaknya kelihatan. Ini termasuk adabnya kita berdoa. Jangan doa enggak niat. Enggak, doa gini, enggak, doa itu dikumpulin tangan. Tangan diangkat. Ya, jangan enggak niat doa. Apalagi ada yang doa tangannya dibalik. Nah, subhanallah, dikumpulin dan berdoa. Adabnya pertama apa? Sebutkan kesalahan-kesalahan kita. Kita ini lemah. Rayu Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan Asmaul Husna, ya. Akui diri kita banyak salah, banyak dosa. Kemudian sebutkan tadi apa? Asmaul Husna, kemudian baru kita minta sesuai dengan konteks dari Asmaul Husna, ya, yang apa? Yang Anda kemudian berdoa terkait dengan Asmaul Husna tersebut yang cocok. Nah, demikian, ya. Kemudian disebutkan ya Rabb, sambil diangkat tangannya tinggi-tinggi, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Ini Rabb ini juga termasuk Asmaul Husna. Boleh Anda menamai anak Anda Abdur Rabbi, boleh. Abdur Rabbi,
Abdullah, Abdurrahman, ya. Wa Abdurrabb. Ini manggil apa? Dengan Asmaul Husna. Dipanggil dulu, ya Rabb, ya Rabb. Jangan angkat tangan ujuk-ujuk. Beri saya rezeki ya Rabb. Ya, beri saya rezeki. Enggak, pakai adab dulu dipanggil nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian apa? Wa mat'amuhu, sedangkan apa? Mat'amuhu haram. Sedangkan dia berdoa, ya biasanya namanya musafir, doanya itu mustajab. Doanya mustajab. Ya. Tapi ini musafir doanya enggak mustajab. Terhalang. Kenapa? Disebutkan Rasulullah SAW, wa mat'amuhu haram. Makanannya haram. Wa mashrabuhu haram. Dan minumannya haram. Wa malbasuhu haram. Dan pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram. Dan nutrisinya itu haram-haram. Ya. Fa'anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin doanya dia bisa dikabulkan? Nah, semuanya haram. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Makanya penting untuk apa? Menjaga makanan kita, untuk perut kita, ya, untuk istri kita, untuk anak-anak kita. Ya, jangan sampai mencari nafkah yang enggak berkah, enggak halal. Di antaranya ada sebagian orang, subhanallah, bapaknya ya kerja di tempat-tempat riba. Uangnya riba, penghasilannya murni riba, enggak ada penghasilan yang lain. Subhanallah, anak-anaknya ya ada yang subhanallah sering sakit-sakitan. Ada yang anak-anaknya ketika sudah besar pada enggak punya anak. Ada yang subhanallah ketika dia sudah tua tiba-tiba harus cuci apa? Ginjal, cuci darah, ya kena kanker, enggak berkah. Ini diantaranya apa? Makna apa? Hilang keberkahan. Apa artinya berkah? Thubutul khair waluzumuh. Yaitu senantiasa kebaikan, ya itu nempel pada diri dia terus bertambah. Ini namanya berkah. Kalau akhirnya apa? Dia gampang sakit, kemudian dia rezeki sempit, baik rezeki anak, rezeki cucu, rezeki harta sempit, maka perlu dikoreksi. Ada yang perlu dibersihkan dari harta kita. Ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini doa ini penting, doa penting. Sekali lagi sesuatu yang haram-haram ini apa akan mendatangkan malapetaka. Kemudian dari Abdullah bin Ahmad berarti anaknya siapa? Anaknya siapa Abdullah bin Ahmad? Anaknya Ahmad siapa? Anaknya Imam Ahmad. Nah, anak pertamanya Imam Ahmad namanya siapa? Namanya Soleh. Ya. Tapi Imam Ahmad dipanggil apa? Abu Abdillah. Enggak harus jadi nama kunya diambil dari anak pertama, enggak harus. Ya. Nah, dan Abdullah inilah yang lebih menekuni mendapatkan ilmu, banyak ilmu dari bapaknya dibanding Soleh. Abdullah bin Imam Ahmad menyebutkan dalam kitabnya Az-Zuhud, ya, Az-Zuhud. Ya, terkadang orang salah mendefinisikan zuhud. Zuhud itu serba sederhana. Pakai pakaian robek-robek. Ya, bajunya kucel berdebu. Ya, kemudian subhanallah rambutnya gondrong, itu zuhud. Nah, kemana-mana jalan kaki, ya ini zuhud. Nggak punya HP, ini zuhud. Nah, rumahnya nggak pakai AC, ini zuhud. Bukan demikian zuhud, ini salah kaprah dari makna az-zuhud. Artinya zuhud yaitu apa? Tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan segala sesuatu yang nggak bermanfaat di akhirat. Oh, kalau misalnya pakai pakaian compang-camping gimana? Allah jamil yuhibbul jamal. Kok pakai pakaian compang-camping? Ke masjid pakai pakaian yang kucel. Ke masjid pakai kaos keringetan lagi. Nah, subhanallah habis jualan sate langsung salat di masjid. Semuanya bau sate. Gak konsen nanti. Nah, subhanallah ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Disebutkan Abdullah bin Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud karya ayahnya.
Dahulu Bani Israel pernah tertimpa bencana hingga mereka pun keluar ke suatu tempat untuk berdoa. Ya, kemudian Allah mewahyukan kepada nabinya untuk mengabarkan kepada mereka, sungguh kalian keluar ke dataran tinggi. Ke dataran tinggi ini dengan badan yang najis. Kalian menengadahkan tangan-tangan kalian kepadaku, padahal ia berlumuran darah. Dan dengannya kalian penuhi rumah-rumah dengan barang-barang yang haram. Jadi apa? Badannya penuh dengan najis. Ya, kemudian dia sering berlumuran darah, menumpahkan darah, kedzaliman. Ya, dan isi rumahnya barang-barang haram. Apakah kalian sekarang mau memohon kepadaku saat murkaku kepada kalian telah bertambah, kalian hanyalah akan semakin menjauh dariku. Nah, Abu Dzar berkata, cukuplah doa itu bisa diterima jika disertai dengan kebajikan. Doa itu diterima jika disertai dengan apa? Kebaikan. Ya, yakni layaknya sejumput garam yang mencukupi sejumlah makanan. Ya, ini diantaranya. Doa harus diikuti kebaikan. Kalau ada orang berbuat maksiat, doa, kemudian ingin bertobat, tidak mengapa karena tobat adalah kebaikan. Nabi SAW bersabda, ya kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu banyak salah. Dan setiap orang yang banyak salah itu banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa banyak tobat, banyak berdoa, ya, banyak berzikir, ya. Fa ini rahimahumullah jami'an. Ya, obat yang sering dilupakan oleh kaum muslimin, doa. Ya. Orang non muslim aja banyak doa kalau mereka butuh. Walaupun doa kepada patung, doa kepada berhala, doa kepada hewan, ya. Mereka berdoa. Kenapa? Mereka meyakini, ya, doa mereka bisa didengar oleh sesembahan mereka. Kita yang jelas-jelas diajari tauhid, diajari akidah, diajari oleh Nabi SAW tentang Allah Subhanahu Wa Taala, Asmaul Husna dan sebagainya, harusnya kita lebih dari mereka, lebih yakin ketika berdoa, min babil aula, ya kita harus lebih mantap dalam berdoa. Mereka loh non Muslim doanya mantap-mantap, ya sebelum doa mereka banyak infak dan sedekah, ya. Wah, kita orang tentunya apa? Lebih berhak untuk lebih sempurna daripada cara mereka berdoa. Doa adalah obat, ya, bahkan obat yang sangat bermanfaat, ya. Baik apa? Doa agar kita diangkat dari musibah ini, doa agar dijauhkan dari musuh, doa agar Allah angkat penyakit kita, doa agar kita tidak apa? Ditimpakan penyakit, doa. Nah, itu penting. Rahimahumullah jami'an, ya. Demikian, ya, dengan doa ini akan memerangi, mengobati, mencegah, menghilangkan ataupun meringankan bencana yang menimpa, ya. Doa sebagaimana disebutkan, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, doa adalah senjata kaum mukminin. Tapi apa? Hadisnya akan diperbincangkan. Sebagaimana dalam riwayat Al-Hakim dalam kitab sahihnya yaitu Al-Mustadrak. Nah, maksudnya Al-Mustadrak, ya, Ibnu Qayyim menyebutkan sahihnya. Nah, ini disebutkan oleh mu'alliq, ya, istilah yang berlebihan jika disebutkan sahihnya. Cukup dikatakan Mustadrak. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, satu ketika Rasulullah SAW bersabda, apa kunyahnya Ali bin Abi Thalib? Kunyahnya Ali bin Abi Thalib siapa? Abu Turab. Ada yang lain lagi? Yang betul Abul Husain, Abul Hasan. Abul Hasan, bukan Abul Husain, Abul Hasan. Adapun Abu Turab adalah panggilan Nabi SAW, julukan, bukan kunyah. Bukan nama panggilan dari anak, tapi julukan. Ketika apa? Ketika Ali bin Abi Thalib ada masalah dengan Fatimah. Ya, ada
gesekan ada dengan Fatimah, maka Ali bin Abi Thalib beranjak ke masjid. Dan masjid Nabi dari apa? Dari tanah. Kemudian sambil tiduran. Gini kebiasaan orang laki-laki kalau tengkar, dia keluar. Ya. Nah, laki-laki kalau tengkar keluar. Sampai kalau Anda lihat di Arab, ya, di Arab ada kadang kalau lihat rumah di Arab Anda perhatikan, lantai paling atas itu ada satu kamar. Itu kamarnya apa? Bapak-bapak untuk ngambek. Ya. Kalau lagi jengkel sama istrinya. Ya. Ada kamar khusus sudah menyendiri. Dan sebenarnya ada bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau didapati apa? Kaum wanita melakukan nuzuz, melakukan perbuatan makar. Di antaranya apa? Bimbingan yang pertama apa? Fa'idhuhunna. Nasihati istri wanita tersebut. Ya. Kemudian kalau dinasihati masih juga wanita ini melakukan makar. Apa berikutnya? Uzlah. Menjauh. Makanya menjauh. Ali bin Abi Thalib menjauh, meninggalkan istrinya. Ya, orang-orang di Arab sampai sedetik ini juga demikian, meninggalkan istrinya. Ya. Kalau masih enggak berubah wanita ini, apa berikutnya? Fadribuhunna. Pukullah wanita tersebut. Ini bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pukulan itu disebutkan para ulama ghairul mubarrih. Dengan pukulan yang apa? Tidak sampai membuat cedera atau lebam. Ya, jangankan dipukul, wanita diomelin sedikit sudah subhanallah ngambeknya berhari-hari. Makanya Nabi sudah bersabda apa? Wanita itu seperti apa? Kal qawarir, seperti gelas-gelas kaca. Makanya kalau bapak-bapak mendapati apa? Komenan ibu-ibu atau omelan ibu-ibu atau marahan ibu-ibu, jangan gampang baper. Kalau ada bapak gampang baper, cepat rusak rumah tangga. Kalau ibu-ibu baper memang wajar, mereka seperti apa? Al-qawarir. Nah, seperti gelas-gelas kaca. Nah, subhanallah, kebiasaan dari zaman dulu juga akan demikian. Kalau ada masalah, udah nasihatin. Gak dengar nasihat, pisah ranjang. Gak dengar nasihat, pukul. Dengan pukulan, ini pukulan sudah berat. Diomelin saja sudah sakit. Apalagi dipukul. Pukulannya gak usah keras-keras, pelan aja. Nah, masih gak dengerin lagi. Sudah tambah ranjang aja Pak. Ya. Barakallahu fikum. Ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwasanya suatu ketika Rasulullah bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa itu adalah senjatanya kaum mukminin dan merupakan tiangnya agama, ya, serta cahaya langit dan bumi. Hadis ini tercantum dalam Mustadrak, ya, dan juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Ibnu Adi, Al-Qudai dalam Musnad Asy-Syihab, ya, dan hadis ini sangat lemah karena perawinya ada Muhammad bin Al-Hasan Al-Hamdani. Dia termasuk perawi yang matruk, tidak terima, ditinggalkan. Maka hadis ini nggak bisa jadi dalil. Ya, yang betul adalah ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ini yang benar. Dan kemudian berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika bersanding, doa itu bersanding dengan musibah. Doa dengan musibah. Kalau dalam hadis ada doa bersanding dengan musibah, maka doa itu mempunyai 3 kondisi. Di antaranya doa itu lebih kuat daripada musibah. Ya, maka dari itu doa mampu mencegah terjadinya musibah. Ya, doa mampu mencegah terjadinya musibah. Kemudian doa lebih lemah daripada musibah, kemungkinan yang kedua. Akibatnya ia terkalahkan sehingga musibah pun menimpa orang yang bersangkutan. Akan tetapi doa itu bisa meringankan musibah tersebut meski hanya sedikit. Bisa difahami? Yang pertama, doa lebih kuat daripada musibah sehingga cepat diangkat musibah tersebut. Yang kedua, doanya dia lemah, malas berdoa, adab berdoa kurang, hatinya lalai, ya,
Ini apa? Sehingga apa? Musibah lebih kuat akhirnya apa? Mengena dia. Akan tetapi apa? Doa dia masih menimbulkan efek daripada nggak doa sama sekali. Yang ketiga adalah satu sama lain saling menyerang dan saling menghilangkan. Ya, doa musibah, saling nyerang dan saling menghilangkan. Ya. Nah, saling menyerang dan saling menghilangkan. Wa al-Hakim meriwayatkan ya juga sekali lagi dalam Mustadraknya ya disebutkan dengan sanad yang sahih ya menurut beliau, tetapi dikatakan oleh Adz-Dzahabi dengan ucapannya bahwasanya Zakaria perawi dalam sanad hadis ini adalah perawi yang lemah secara ijma'. Dan adapun Syekh Albani mensahihkan hadis ini, yaitu apa? Dengan hadis yang menjadi hasan li ghairih. Apa bunyi hadisnya? La yughni hadharun min qadarin wad du'a'u. Kita lanjutkan setelah salat Isya insyaallah. Ya, hadisnya kita potong, kita lanjutkan setelah salat Isya. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang diriwayatkan Al-Hakim, diriwayatkan dalam Al-Mustadrak dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la yughni hadharun min qadarin wad du'a'u yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil wa innal bala'a la yanzilu fayalqahu ad-du'a'u faya'talijani ila yaumil qiyamah. Sikap waspada tidak mampu menolak takdir. Sikap waspada tidak mampu menolak takdir. Nah, doa merupakan manfaat kepada hal-hal yang telah terjadi dan yang belum terjadi. Doa bermanfaat untuk sesuatu yang sudah terjadi atau belum terjadi. Ya. Kalau dari atas ke bawah itu namanya perintah, amr. Kalau dari bawah ke atas itu namanya doa. Ya. Nggak ada ceritanya kita kepada Allah merintah Allah, nggak ada. Makanya istilahnya doa. Tapi kalau dari Allah untuk kita itu perintah. Nah, pada saat musibah turun, doa segera menghadapinya. Musibah turun, langsung kita berdoa juga. Ya, kita berdoa. Ya, di antaranya ketika ada musibah, ya Allah berfirman, wa basyiris sabirin. Bergembiralah bagi orang-orang yang sabar, coba. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh, ketika kena musibah, mereka mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kemudian sebagaimana datang dari Ummu Salamah ketika mendapat cobaan suaminya wafat, mengajarkan doa ini, sebelum wafatnya diajarkan doa ini. Dan langsung dicoba oleh Allah Ummu Salamah dengan wafatnya suaminya. Kemudian langsung membaca apa? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Naam. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Doa, ya Allah, berilah pahala ya Allah dari musibah ini ya Allah. Ya. Dan gantilah dengan yang lebih baik. Wah, ini Ummu Salamah sebelumnya mendengarkan hadis dari siapa? Dari suaminya, suami tersayangnya. Dan suaminya dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diajarkan doa ini, dicoba dengan cobaan yang berat, suaminya wafat. Diwafatkan oleh Allah. Ummu Salamah dengan apa?
mengucapkan ini, innalillah wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha, betul-betul doa ini apa? Dalam hatinya. Makanya kalau doa jangan di ujung lisan, tapi keluarkan dari dalam hati. Sehingga tidak menjadi doanya orang yang apa? Lalai. Wa subhanallah, ya, Ummu Salamah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya apa? Wa akhluf li khairan minha, ganti saya dari musibah ini ya Allah dengan meninggalnya suami saya ya Allah dengan yang lebih baik. Ummu Salamah berazam, bertekad gak mau menikah dari kalangan sahabat kecuali lebih baik daripada suaminya. Suaminya suami yang setia ya kepada Ummu Salamah, rajin ibadah. Sehingga apa? Ummu Salamah gak mau menikah dapat apa? Laki-laki yang lebih di bawahnya Abu Salamah. Maunya di atasnya Abu Salamah. Wa subhanallah, gak lama kemudian ternyata Nabilah yang melamar Ummu Salamah. Dijawab oleh Allah, digerakkan hatinya Nabi untuk melamar Ummu Salamah. Kemudian kata Ummu Salamah ketika dilamar Nabi, ya Rasulullah, aku wanita yang sudah tua ya Rasulullah. Nah, kemudian kata Rasulullah, ya Ummu Salamah, aku lebih tua daripada kamu. Nah, subhanallah, jadilah ya pernikahan yang sangat indah. Ya, kenapa? Berkah dari doa. Ummu Salamah sedih. Sedih itu termasuk apa? Ya, masalah. Obatnya sedih ternyata doa. Dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan keluar ketika kita ada masalah, bertakwa kepada Allah, dan doa termasuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Subhanallah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, dan ini doa. Ummu Salamah berdoa, doa termasuk takwa. Ketika dapat musibah, Ummu Salamah juga sabar. Sabar juga termasuk takwa. Langsung menerima takdir, tidak mencela takdir. Mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, baiknya dan buruknya, manisnya dan pahitnya. Subhanallah, diganti apa? Bahkan dijadikan jalan keluar. Bahkan rezekinya gak disangka-sangka, yang melamar adalah sebaik-baik manusia. Yang melamar adalah sebaik-baik nabi, sebaik-baik rasul, dan bahkan menutup para nabi. Rasulullah SAW, semua gak ditebak coba. Gak bisa nyangka. Warzuqhu min haitsu la yahtasib. Gak disangka-sangka kok dapat suami seorang nabi dan rasul penutup para nabi. Subhanallah. Ini rahmatullah ya jami'an, dan disebutkan juga dalam kitab yang sama yaitu dari Al-Mustadrak yang disebutkan bahwasannya hadis ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi juga mendhaifkan sendiri, dan hadis ini tapi mempunyai syahid penopang dari hadis yang sebelumnya. Sehingga Syekh Albani mensahihkan hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Doa akan memberikan manfaat terhadap apa yang telah terjadi ataupun yang belum terjadi, maka hendaklah kalian semua berdoa wahai hamba-hamba Allah. Anda berdoa yang jomblo supaya dapat istri. Nah, ini yang sebelum terjadi. Kalau sudah terjadi, yang sudah menikah, doa, ya Allah, ya semoga istri cepat hamil, doa. Ya, ini kalau belum lagi, ya tadi sebelum nikah, dapat istri juga doa lagi, pengen tambah anak. Ya, setelah tambah anak, pengen tambah lagi. Nah, tambah lagi apa? Tambah lagi anak, gitu ya. Barakallahu fikum. Ini rahmatullah jami'an, tambah rezeki, ya, tambah keberkahan, tambah seterusnya. Subhanallah, ini doa. Doa untuk apa? Untuk sesuatu yang belum dia peroleh atau sudah dia peroleh. Ya, berdoa. Wah, masih dalam kitab yang sama juga dalam Mustadrak dari Thauban bahwasanya Nabi SAW bersabda, dan disebutkan dalam Mustadrak ini ya, bahwasanya asalnya hadis ini ada perawi namanya Abu Maudud dan dia perawi yang lemah, namun hadis ini menjadi kuat dengan syahidnya. Ya, bunyi hadis ini, la yaruddu al-qadara illa du'a
wala yazidu fil umri illal birru wa inna rajula la yuhramu ar-rizqa bidzambi yusibuhu. Subhanallah. Ya, sungguh hadis yang sangat indah. Kata Nabi SAW, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Gak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ya, tidak ada yang bisa menambah usia kecuali kebajikan. Ya, kebaikan. Kebaikan bisa menambah umur. Di antaranya apa? Silaturahmi. Sungguh seseorang benar-benar akan terhalang dari rezekinya karena dosa yang ia kerjakan. Hati-hati. Kalau kita banyak dosa, rezeki kita sempit. Kalau kita sering ngomong kejelekan orang lain, tiba-tiba kok istri, waktu kita pulang rumah, istri tiba-tiba marah-marah gak jelas. Ternyata bisa jadi dosa kita di luar. Ya, subhanallah, ya, dosa-dosa kita akan membawa malapetaka pada keluarga kita, rezeki kita, ya, keluarga kita, dan seterusnya. Nah, demikian kalau ada orang dikasih rezeki sama Allah, tapi apa? Tapi dia tetap dalam keadaan berbuat dosa. Wah, berarti dosanya berkah dia. Enggak, tapi apa? Istidraj. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, ma idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya mimma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asi fa'lam annahu istidraj. Kalau Anda melihat hamba Allah dikasih apa? Kesenangan. Rizki oleh Allah dikasih kesenangan. Dari apa yang dia cintai. Tapi dia terus menerus selalu dalam kemaksiatannya. Ketahuilah itu adalah istidraj. Gak ada ceritanya perbuatan maksiat nambah rizki. Gak ada. Kebaikanlah yang akan menambah rizki dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berbuat maksiat, dia terus di atas maksiat, rezekinya tambah terus. Itu namanya istidraj. Ya, istidraj. Nah, fa ini rahmani rahimakumullah jami'an. Ya, maka jangan sekali-kali cela takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi 3 hari sebelum wafatnya sudah berwasiat, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudzan billah. Janganlah salah seorang di antara Anda meninggal kecuali selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kecuali selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa juga insya Allah kita bahas di lain kesempatan saja berikutnya insya Allah. Tentang apa? Adab-adab berdoa. Kemudian terus menerus dalam doa. Kemudian kalau doa gak perlu merinci doanya. Ya Allah berikan saya rezeki mobil ya Allah. Mereknya ini ya Allah. Bannya masih baru, banyak rambutnya ya Allah. Tinggi setangnya setirnya di sebelah kanan ya Allah. Kemudian warnanya kayak gini gak perlu. Ya. Kemudian apa? Nggak boleh apa tergesa-gesa dalam berdoa. Kemudian nanti akan kita bahas juga waktu-waktu terkabulnya doa. Ya, maka Anda yang sehat berdoa agar selalu Allah jaga kesehatan Anda, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari kemaksiatan, dijauhkan dari kesesatan. Bagi Anda yang sudah terjadi atau terjatuh dalam sakit, Anda juga berdoa. Berdoa apa? Agar diangkat penyakit Anda dan segera disembuhkan. Ada pertanyaan nih untuk yang duduk di depan dari para santri. Ada hadiahnya nih di samping udah siap nih. Nah, pertanyaannya, ada yang angkat tangan? Angkat tangan dulu. Ada yang angkat tangan dulu, pertanyaannya menyusul. Tapi pertanyaannya, siap-siap ya. Nah, sebutkan syaratnya tawakal. Masya Allah, antum. Antum udah nikah belum? Udah nikah belum? Belum. Sebutkan syaratnya tawakal, sebutkan. Yang pertama. Sandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh sandarin kepada makhluk. Makhluk hanya perantara sebab. Terus? Masya Allah, Allah ibarik. Kemudian yang ketiga? Ahsan, ini dapat hadiah nih, door prize.
Punya adik nggak? Ada adik? Di rumah? Ini ada baju nih, cukupnya untuk adik ini. Iya, nggak apa ya? Untuk adiknya deh. Nah. Oh, Masya Allah. Tapi pertanyaan berikutnya. Enggak apa, bajunya untuk adiknya atau bisa dikasihkan yang lain. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, sebutkan empat unsur terkait sakit tadi. Masya Allah. Ya. Al-marad apa artinya al-marad? Penyakitnya, kemudian al-marid, apa itu al-marid? Orang yang sakit. Asyifa, obatnya. Asyafi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ahsan. Nih. Punya adik kan? Masya Allah. Nanti bisa ditukar-tukar sama teman. Afwan. Pertanyaan berikutnya. Taib. Doa, apa bedanya doa dan al-amr? Masya Allah. Ya. Kalau al-amr dari atas ke bawah. Kalau doa dari bawah ke atas. Ahsan. Masya Allah. Masya Allah. Nanti tuker-tukeran barangkali cocok untuk antum juga nggak tahu nih. Afwan. Berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Nah. Pertanyaan berikutnya. Coba sebutkan bantahan kalau ada orang mengatakan kami berdoa pakai kuburan wali itu hanya perantara kok. Ya, nggak apa-apa kayak ini. Siapa bilang syirik? Berani kali ini udah syirik. Ya, nggak apa-apa. Nah, jawabannya gimana? Ini syirik terbanyak dari zaman sebelum Nabi, di zaman Nabi sampai detik ini. Namanya syirik al-wasa'id. Syirik al-wasa'id. Jawabannya seperti apa? Mungkin Bapak. Nah, tafadhol. Allah Maha mendengar. Tambah. Kalau dia mengatakan seperti itu berarti dia telah mencacati apa? Keesaan Allah dari Maha mendengar. Ya kan? Berarti Allah nggak Maha mendengar lagi kalau harus pakai perantara. Yang kedua? Berikutnya yang kedua. Permisalan mereka memisalkan seperti apa? Kalau ngirim surat harus pakai perangko. Ya. Nah, ini berarti apa? Telah menyamakan Allah, menurunkan Allah, hak Allah disamakan seperti makhluk. Fadl, antum dah dapat satu nih. Barangkali punya anak ya. Atau anak tetangga nggak apa dikasih nggak apa. Fadl. Ini Al-Haramain. Ya. Sekarang barangkali dapat hadiah tiket umroh nanti Haramain kan. Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Sisa satu lagi nih. Pertanyaan satu lagi. Taib. Apa diantaranya penghalang doa? Ibu-ibu, Masya Allah. Ada yang angkat tangan ibu-ibu. 1, makanan haram, tambah lagi minimalnya 5. Satu ibu aja yang jawab, jangan banyak-banyak, nanti bajunya susah baginya nanti. Ya. 1 ibu-ibu jawab, yang tadi jawab yang pertama makanannya haram, terus makaiannya haram, terus sumbernya haram, apa lagi tambah lagi?
Kenapa? Enggak yakin, betul, tambah lagi. Satu ibu yang jawab ya. Terus? Kemudian? Apa? Orang yang berputus asa, tambah lagi. Iya, iya itu enggak disebutin tadi di pelajaran yang lain kayaknya itu. Iya, tapi iya juga. Kemudian dosa juga, ya. Nah, silakan untuk ibu-ibu yang jawab yang pertama tadi jawab tuh, Masya Allah. Nih dikasih belakang. Mantap. Nah, baik, insya Allah itu mungkin ada pertanyaan dari jamaah. Kalau tidak ada kita tutup. Ada pertanyaan dari jamaah? Nah. Nah, ini ada yang tanya. Ini katanya nggak ada yang menolak takdir kecuali doa. Lu gimana? Katanya takdir sudah dicatat. Ini juga sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, takdir sudah dicatat, lalu bagaimana? Kalau yang sudah muslim jelas muslim, yang sudah non muslim, yang maksiat ya kayak gitu dan lain sebagainya. Ya kalau gitu gimana? Ya kalau sudah dicatat mending ya udah pasrah aja. Ya, tapi nggak demikian. Tapi apa Rasulullah justru apa? Bersabda apa? Malu fakullun muyassar liman khuliqalah. Tetap beramal. Orang yang beramal akan Allah mudahkan. Menunjukkan apa? Takdir sudah dicatat, tapi kita tetap ngambil sebab. Sebab untuk masuk surga, sebab dapat hidayah. Takdir itu ada takdir induk. Takdir induk di mana? Lauhil Mahfud. Ada takdir sanawiyan. Setiap tahun takdir itu berubah-ubah. Ada takdir yaumian. Setiap hari takdir itu berubah. Ini takdir yang bisa berubah. Nah, tetapi ini semua kembali kepada induk. Berubahnya itu sudah dicatat di induk. Jadi nggak bertentangan. Ya, makanya tetap berdoa, ngambil sebab. Jangan seperti seorang lelaki yang di depannya Umar bin Khattab. Kenapa kamu berbuat maksiat? Saya berbuat maksiat karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Mau ngapain lagi? Sudah takdir. Ini takdir Allah, saya berbuat maksiat. Dipukul sama Umar bin Khattab dengan pelepak rumah. Kubrak. Kenapa kamu pukul saya? Saya pukul kamu juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada takdir kan ya. Makanya manusia punya perantara sebab. Ya, jangan seperti Jabriyah. Kita ini sudah diatur, udah jelas mana yang ahli surga, mana bukan. Jadi sudahlah. Nah, nggak usah ngapa-ngapain gitu. Bukan seperti demikian. Kita punya apa? Punya perantara sebab. Insya Allah itu ya, mafhum ya. Nah, ibu-ibu ada pertanyaan? Cukup insya Allah? Masya Allah jamaahnya semangat nih. Ajib, Allah yubarik ya. Barakallahu fikum. Itu saja insya Allah ya. Jangan lupa ya, banyak berdoa. Doakan saya, juga kami doakan Anda. Apalagi doa ketika kita nggak ada bertatap muka, saling berjauhan, doakan, jangan lupa. Ya, doa agar apa? Sama-sama kita mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah sembuhkan orang sakit di antara kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendatangi semua ketaatannya. Allah mudahkan kita untuk menjauhi semua kemaksiatannya. Allah jauhkan kita dari segala wujud kesyirikan. Allah jauhkan kita dari segala wujud kesesatan. Dan semoga Allah berikan petunjuk sebaik-baik petunjuk kepada para pemimpin kita. Dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang aman di negeri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.